Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Oke, kembali lagi bersama Dea di channel video pembelajaran. Nah, di video kali ini Dea akan membahas mengenai materi dari mata kuliah Manajemen Data dan Informasi, yaitu tentang beberapa jenis query pada SQL, yaitu Structured Query Language, yang merupakan hal penting dalam sumber data yang menampilkan sebuah program dalam menangani basis data atau database. Untuk video lebih lengkapnya, stay tune! Untuk pembahasan yang pertama, yaitu mengenai Data Definition Language atau yang biasa disingkat dengan DDL, yaitu perintah atau query pada SQL yang berfungsi untuk membuat dan membangun database serta membuat tabel itu sendiri. Jadi, perintah ini berguna untuk membuat kerangka dari data yang akan dibuat. Perintah pada DDL ini antara lain yang pertama ada yang namanya create. Jadi create ini adalah perintah pada SQL yang berfungsi untuk membuat. Create ini meliputi untuk pembuatan database, tabel, user, dan berbagai perintah SQL lainnya guna membuat kerangka database. Yang kedua ada yang namanya alter. Jadi, perintah alter ini berfungsi untuk mengubah struktur tabel yang telah dibuat, mencakup di dalamnya mengubah nama tabel, mengubah kolom, menambah kolom, menghapus kolom, dan memberikan atribut pada kolom. Yang ketiga ada yang namanya drop. Jadi, perintah drop ini berfungsi untuk menghapus database dan tabel yang telah dibuat. Dalam perintah ini, semua data isinya juga akan otomatis terhapus. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai Data Manipulation Language atau yang biasa disingkat dengan DML adalah sebuah perintah dalam bahasa pemrograman SQL yang digunakan untuk memanipulasi data dalam database. Perintah pada DML di SQL ini antara lain yang pertama ada insert, yaitu perintah yang digunakan untuk memasukkan atau menginputkan sebuah data baru ke dalam sebuah tabel. Perintah insert ini hanya bisa dijalankan jika telah membuat database dan tabel. Yang kedua, ada yang namanya select, yaitu perintah yang digunakan untuk memilih dan menampilkan data dari tabel atau bahkan dari beberapa tabel dengan penggunaan relasi. Nah, pengambilan dari beberapa tabel ini disebut juga dengan join. Yang ketiga, ada namanya update, yaitu perintah yang digunakan untuk mengubah atau menyunting data pada sebuah tabel. Dalam perintah ini harus menyertakan syntax where, jika tidak maka semua kolom akan berubah. Yang keempat, ada yang namanya delete, yaitu perintah dalam SQL yang berfungsi untuk menghapus data dari sebuah tabel di dalam database. Dalam perintah ini juga harus menyertakan syntax where, jika tidak maka semua data akan terhapus. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai tentang Data Control Language atau yang biasa disingkat dengan DCL. Adalah sebuah perintah dalam SQL yang berguna untuk pengontrolan dan memanipulasi dari hak akses database itu sendiri. Sederhananya, Data Control Language ini berguna untuk mengontrol hak akses dan memanipulasi user database. Yang termasuk perintah dari DCL adalah grant dan revoke. Nah, grant sendiri ialah perintah yang digunakan untuk memberikan hak akses oleh admin kepada salah satu user atau pengguna. Hak akses tersebut bisa berupa hak membuat, mengambil data, menghapus data, mengubah data. Bahkan, perintah ini bisa digunakan untuk membuat admin baru dalam sebuah database. Dan ada juga revoke. Lain dengan grant yang memberikan hak akses, revoke justru berwenang untuk mencabut hak akses dari suatu user.
Sederhananya, revoke ini merupakan kebalikan dari perintah grant. Selain itu, dalam DCL juga ada perintah berupa commit dan rollback. Commit ini digunakan untuk menetapkan penyimpanan dalam database, sedangkan rollback ini digunakan untuk membatalkan penyimpanan dalam database. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai perbedaan antara DDL, DML, dan DCL. Meskipun ketiganya ini merupakan bentuk-bentuk dari CQL, namun ketiganya juga memiliki perbedaan. Nah, untuk perbedaannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada DDL. Seperti sudah disebutkan sebelumnya, Data Definition Language atau DDL ini adalah subperintah bahasa SQL yang mempunyai peran dalam membangun kerangka suatu database. Adapun yang dimaksud ialah tabel dan database itu sendiri. Makanya dalam DDL ini terdapat 3 perintah yang sangat penting, yaitu create, alter, dan juga drop seperti sudah dijelaskan sebelumnya. Untuk yang kedua, yaitu Data Manipulation Language atau DML, ialah subperintah bahasa SQL yang dapat dimanfaatkan ketika memanipulasi data di dalam database yang sebelumnya sudah dibuat. DML ini bisa digunakan setelah menjalankan perintah dari DDL. Yang ketiga, ada Data Control Language atau DCL, ialah subbahasa SQL yang mempunyai fungsi utama untuk mengontrol data serta server database-nya. Misalnya, hak akses dari manipulasi user. Dengan kata lain, apabila telah memiliki user, kemudian ingin mengatur hak akses dari masing-masing user tersebut, maka perlu memahami DCL ini. Selain fungsi tersebut, DCL juga bisa digunakan untuk mengaudit penggunaan database, mengalokasikan database, serta mendefinisikan space. Jadi, itu dia materi yang dapat saya sampaikan mengenai DDL, DML, dan DCL pada SQL Database. Semoga dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan teman-teman semua. Oke guys, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini serta subscribe channel YouTube saya. Thank you for watching and see you next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.